Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan memaparkan tugas PJBL dari mata kuliah Geometri Komputasi, yaitu dengan judul menemukan dari hambatan menggunakan grafis visibilitas. Baiklah, di sini saya, Selvi Anggelia, dengan ujung NIM 064, dan juga rekan saya, Yola Tripulwangsa, dengan ujung NIM 043. Yang saya hormati yaitu eh, Bapak Jeffrey Mar- Marzal, Bapak Akhyar Waladi, dan juga Bapak Vicky Algadari sebagai dosen pengampu mata kuliah Geometri Komputasi. Eh, Baiklah, langsung saja. Di sini yang pertama itu konsep visibility graph, yang mana itu visibility graph atau dalam bahasa Indonesia disebut graph visibilitas, sebuah cara untuk menggambarkan hubungan antara titik-titik penting di suatu ruang yang berintangan. Dalam graf ini, dua titik akan dihubungkan oleh garis lurus jika keduanya bisa saling melihat, yaitu artinya tidak ada rintangan yang menghalangi pandangan lurus di antara mereka, yaitu titik-titik tersebut. Nah, jika diumpamakan seperti kita berada di sebuah ruang besar dengan lemari dan meja, tinggalan dan masuk ke pintu keluar dengan rute tercepat tanpa menabrak apapun. Untuk itu, kita harus mencari jalan yang mana tidak terhalang oleh benda seperti meja atau lemari. Setiap titik penting seperti sudut lemari, posisi awal dan posisi tujuan itu dianggap sebagai simpul atau dianggap sebagai simpul. Kemudian kita tarik garis ke titik lainnya jika bisa melihat titik itu secara langsung tanpa terhalang. Nah, hasil dari semua sambungan garis yang mungkin inilah yang disebut visibility graph. Lalu selanjutnya yaitu kegunaan dan contoh visibility graph. Yang pertama yaitu menentukan jalur terpendek yang aman. Visit graph digunakan untuk membantu menentukan jalur tercepat atau terpendek dari suatu titik ke titik lain dalam ruang yang memiliki rintangan tanpa menabrak obstacle atau misalnya dinding, meja, patung, dan lain-lain. Contohnya itu seperti robot pengantar barang di untuk mencari rute tercepat tanpa menabrak rak atau kotak. Nah, yang kedua itu menyederhanakan masalah navigasi menjadi malah daripada menganalisis seluruh peta atau ruang secara terus-menerus, visibility graph mengubah masalah navigasi menjadi bentuk graf yang bisa diselesaikan dengan algoritma pencarian jalur seperti Dijkstra atau Bintang. Contoh AI menggunakan graf visibilitas untuk membuat karakter berjalan menghindari tembok. Nah, yang ketiga itu mendeteksi pandangan langsung. Nah, di sini visibility graph itu berguna untuk mengetahui titik yang mana saja dapat melihat secara langsung tanpa terhalang benda atau hal apa. Dan hal ini penting dalam sistem pengawasan seperti CCTV. Contohnya, kamera CCTV yang diatur agar bisa melihat sebanyak mungkin hal di mobilitas. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu digunakan dalam desain tata ruang dan arsitektur. Dalam perencanaan gedung, mall, museum, atau museum, visibility graph digunakan untuk merancang akses arsitektur lebih efisien. Eh, dan pengunjung bisa punya hal elemen menarik tanpa terganggu bintang. Contohnya, menggunakan visibility untuk memastikan pengunjung museum bisa melihat banyak karya dari berbagai sudut. Dan yang kelima itu robotika dan kendaraan otonom. Robot cerdas dan mobil tanpa pengemudi menggunakan visibility untuk menavigasi lingkungan sekitar, eh, untuk mengalih halangan, memesan rute yang cepat dan aman. Contohnya drone yang menghindari gedung tinggi sambil tetap kameranya target tujuan dengan bantuan gravisibilitas. Lalu yang keenam, sistem informasi geografis itu dalam sistem pada peta digital, gravisibilitas
dipakai untuk menganalisis jalur-jalur terbaik, baik atau luas mana. Nah, dari keenam tadi, maka dapat disimpulkan bahwa visibility graph berguna untuk melihat, merancang, dan menavigasi uang dengan ringan agar kita bisa melihat jalur terbaik, teraman, dan efisien. Nah, kasusnya sangat relevan dan banyak di bidang teknologi kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan saya. Adanya dipersilakan. Baik, di sini kita lanjutkan ke manfaat penggunaan graf visibilitas dalam perencanaan jalur. Melalui proyek ini, kami sebagai penyusun memahami bahwa graf visibilitas adalah alat yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah navigasi di ruang yang penuh rintangan, dengan menghubungkan titik-titik yang dapat saling melihat tanpa terhalang oleh obstacle. Graf ini memudahkan kita untuk membangun struktur graf yang dapat digunakan oleh algoritma pencarian jalur seperti Dijkstra. Manfaat utamanya adalah menyederhanakan masalah ruang menjadi masalah graf yang mudah diolah secara komputasional. Yang kedua, membantu mencari jalur terpendek yang aman dan efisien, terutama di lingkungan kompleks. Yang ketiga, memungkinkan aplikasi praktis seperti navigasi robot, AI dalam game, sistem keamanan, dan desain tata ruang. Yang keempat, proyek ini membuka wawasan tentang bagaimana konsep matematika dan algoritma graf dapat digunakan secara langsung dalam kehidupan nyata untuk merancang solusi cerdas di bidang teknologi dan rekayasa. Untuk yang D, soal permasalahan dan penyelesaian dengan program Python. Untuk soalnya yaitu sebuah robot dikendalikan untuk bergerak dari titik awal ke titik tujuan di dalam sebuah ruangan dua dimensi berukuran 20 kali 20 satuan. Di dalam ruangan tersebut terdapat dua buah obstacle berbentuk poligon persegi panjang yang tidak dapat dilewati. Robot harus mencari jalur tercepat dari titik awal menuju titik tujuan tanpa menabrak obstacle. Dengan titik-titik penting yaitu titik awal atau startnya itu di titik 2,2, kemudian titik tujuannya di 18,18. Untuk obstacle-nya itu ada di koordinat titik sudut 6,6, 10,6, 10,10, dan 6,10. Untuk obstacle yang kedua itu koordinat titik sudut di 12,4, 16,4, 16,8, dan 12,8. Untuk pengaplikasiannya di Python, di sini kita bisa melihat yang pertama ini untuk import library, yaitu ada import mat, mat, matplotlib dan import mart. Di sini eh, digunakan untuk menggambar hasil jalur. Kemudian ada supply, di sini digunakan untuk membuat dan memeriksa bentuk geometri seperti garis dan poligon. Kemudian ada import network, digunakan untuk membuat graf dan menghitung jalur terpendek dengan algoritma Dijkstra tadi. Kemudian untuk yang kedua ada eh, di sini kita menentukan titik dan rintangan program melalui dengan mendefinisikannya. Di sini ada start, goal, dan obstacle-nya. Jadi kita mau memasukkan titik awalnya yang tadi ada 2,2, titik goal 18,18, terus rintangan-rintangan atau obstacle yang dua tadi. Kemudian semua titik sudut rintangan beserta titik awal dan tujuan akan menjadi simpul atau node pada graf visibilitas. Kemudian yang ketiga di sini untuk ini adalah mengecek visibilitasnya. Agar dua titik bisa dihubungkan, program perlu memastikan tidak ada rintangan di antara keduanya. Untuk itu dibuat is visible. Di sini ada def is visible. Jika fungsi ini membuat garis lurus antara dua titik, garis dicek apakah menembus poligon rintangan atau berada di dalam rintangan. Jika garis aman atau tidak menembus, maka kedua titik bisa dihubungkan. Yang berikutnya di sini kita membuat graf visibility-nya. Di sini selanjutnya program membuat graf kosong, lalu semua pasangan titik yang saling terlihat akan dihubungkan dengan edge. Setiap edge memiliki berat berupa jarak Euclid antar titiknya. Kemudian berikutnya mencari jalur terpendeknya. Setelah graf selesai,
Program menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan, sekaligus dihitung panjang total jalur tersebut. Dia ada di sini, di if start invalid nodes dan goal invalid nodes. Kemudian kita tampilkan di sini untuk Python-nya. Kemudian berikutnya itu menampilkan gambar. Program kemudian menampilkan gambar rintangan atau poligon. Kemudian semua jalur visibilitasnya dan jalur terpendeknya. Di print jalur terpendek, print panjang jalur, dan print start goal. Kemudian di sini untuk contohnya kita input contohnya. Setelah semua programnya sudah kita masukkan, kita input contohnya di start 2,2 dan goal 18,18 dan obstacle-nya di polygon 6,6, 10,6, 10,10 dan 6,10 dan di obstacle yang kedua ada 12,4, 16,4, 16,8 dan 12,8. Kemudian kita run sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk jalur terpendeknya itu ada di garis yang merah. Jalur terpendeknya dua dari 2,2 ke 10,6 ke 18,18 sehingga jalur dengan panjang jalurnya itu 23,37. Oke, itu dia sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan proyek PJBL Geometri Komputasi dari kelompok Jika kata mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.